Hati siapa yang tak luluh? Rabu sore itu di Pejompongan, Jakarta Pusat, seorang remaja berusia 15 tahun menangis tanpa suara. Namanya Muhammad Al-Jabar. Usianya masih muda, tapi hidup sudah terlalu cepat mengajarinya tentang lapar, tentang malu, tentang bertahan hidup. Anak itu tidak meminta sepeda, tidak meminta telepon genggam. Ia hanya ingin sekolah. Di tengah Jakarta yang gemerlap, masih ada anak yang harus memohon hanya untuk duduk di bangku kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jabar. Saya asli Jakarta Timur. Saya jangan guys, di sini boleh sedih, di sini nggak boleh sedih lagi ya. Di sini nanti adik-adik semuanya belajar yang baik, diberi penginapan yang baik, nanti diberi gizi yang baik. Insya Allah bisa membanggakan keluarga, kemudian insya Allah juga cita-citanya nanti tercapai semua. Amin. Semangat ya. Selama ini, dunia Al-Jabar hanya sebatas jalanan, tepatnya di lampu merah Klender, Jakarta Timur. Di sana ia menghabiskan hari bersama adiknya, Anas, menunggu nasib dari orang-orang di balik kaca mobil yang sejuk tertutup rapat, mengharap receh jatuh ke tangan mereka. ini lampu merah. Lampu merah. Amin. Mau belajar? Mau? Ada cita-cita? Ada Jadi apa? dari polisi. Itu tadi, terima kasih adik-adik semua. Satu yang saya tangkap di sini semuanya berani apa? Berani maju, berani bicara, berani menceritakan dirinya, tidak malu, dan yakin nanti setelah di sini bisa sekolah, mendapat pendidikan, insya Allah cita-citanya tercapai ya. Bagi Al-Jabar, sekolah itu barang mewah, mewah sekali. Sejak lahir sampai usianya 15 tahun, ia belum pernah sekalipun merasakan duduk di bangku sekolah. Jangankan seragam, buku tulis pun ia tak punya. Ekonomi keluarga menjadi tembok raksasa. Al-Jabar adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ibunya hanya buruh lepas, berjuang sendirian setelah sang ayah berpulang. Hidup mereka adalah perjuangan, dari satu piring nasi ke piring nasi berikutnya. Sekolah itu barang mewah, sampai akhirnya sore itu ia menangis di pundak Teddy. Sebetulnya yang datang bukan sekedar sekretaris kabinet atau menteri sosial. Yang datang adalah kabar bahwa negara masih ingat. Lewat sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto memang sedang menjalankan satu misi besar. Semuanya bermula dari gagasan yang sederhana. Jika anak miskin tidak bisa menjangkau sekolah, maka negara yang harus menjemput mereka. Misalnya kita mendatangi titik-titik tertentu yang kita lihat itu sebagai tempat di mana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah, seperti di perempatan-perempatan atau di pasar-pasar atau di tempat tertentu yang kita mencoba menemukan anak-anak yang usia sekolah tapi dia tidak mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dari 77 tadi yang kita undang, 29 diantaranya kita temukan di jalan. Mereka sedang mengamen, mereka sedang membantu orang tuanya bekerja, dan sebagian lagi ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah bagian dari bekerja, baik itu membantu orang tuanya mau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, di Pejompongan, gedung STI Alan disiapkan menjadi rumah baru. Sekolah berasrama, disediakan khusus makan bergizi gratis, dan pelajaran penuh disiplin, juga adab dan martabat. Anak-anak sekolah rakyat bukan sekedar belajar,
tapi memulai hidup baru. Ini bukan proyek mercusuar, ini kerja hati. Mereka yang tak paham makna memanusiakan manusia, sulit mewujudkan ini menjadi nyata. Hingga kini sudah ada 166 titik sekolah rakyat yang tersebar di 131 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dari Jawa hingga Papua. Pesannya jelas, kemiskinan tak boleh diwariskan. Operasinya bukan menunggu, tapi menjemput bola. Sekitar 16.000 siswa sudah masuk dalam pembinaan. Lebih dari 2.200 guru sudah turun tangan. Di tahun ini targetnya 45.000 siswa. Tahun depan ditargetkan tembus 100.000 anak. Ini bukan sekedar angka, ini tentang nasib anak Indonesia. Prabowo paham, membangun gedung itu mudah. Yang sulit adalah membangun manusia. Pasalnya, yang diperbaiki bukan hanya nasib, tapi cara mereka melihat hidup. Itulah sebabnya, sekolah rakyat bukan sekedar memindahkan anak dari jalanan ke kelas. Ini adalah operasi besar untuk memutus rantai putus asa. Pemerintah memburu ribuan guru dan tenaga kependidikan. Syarat terpentingnya bukan hanya ijazah, tapi nurani. Mereka harus menjadi pamong, sebab anak-anak ini selama hidupnya lebih akrab dengan dunia di luar kelas, dari jalanan atau pelosok desa, ketimbang buku pelajaran. Kurikulumnya dibuat lentur, karakter kedisiplinan dan keterampilan hidup. Keluar dari sekolah rakyat, mereka harus bisa mencari rezeki dengan cara bermartabat. Target akhirnya besar, 500 sekolah, 500 juta anak jalanan, sebuah generasi yang tidak lagi tumbuh di bawah langit malam, tapi di bawah cahaya pengetahuan. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keyakinan Prabowo tentu butuh waktu, tapi bukan mustahil. Suatu hari nanti, Al-Jabar dan ratusan ribu anak lainnya tidak akan dikenang sebagai anak terlantar, tapi anak yang tangguh di tempa zaman. Men of our time.